Nasihat Al-Quran untuk suami istri. Seri Nasihat Al-Quran oleh Bambang Ki Anis. Penerbit PT Mizan Pustaka 2014. Tebal 198 halaman. Buku Nasihat Al-Quran untuk suami istri merupakan bagian dari seri Nasihat Al-Quran yang ditulis oleh Bambang Ki Anis. Buku ini mengangkat pesan-pesan Al-Quran yang relevan dengan kehidupan rumah tangga, khususnya peran suami dan istri dalam membangun keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Bambang Ki Anis menekankan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan spiritual yang dilandasi oleh petunjuk Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, keharmonisan rumah tangga akan tercapai bila pasangan suami istri benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Beberapa poin penting yang dibahas dalam buku ini antara lain: tujuan pernikahan menurut Al-Quran. Pernikahan adalah sarana untuk meraih ketenangan jiwa, sakinah, serta melahirkan kasih sayang dan cinta yang tulus, mawadah warahmah. Peran dan tanggung jawab suami. Suami sebagai pemimpin keluarga memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi, serta membimbing keluarganya menuju kebaikan. Peran dan tanggung jawab istri. Istri dipandang sebagai mitra sejajar dalam rumah tangga, yang berperan menjaga kehormatan diri, keluarga, serta mendukung suami dalam kebaikan. Prinsip saling menghargai dan musyawarah. Al-Quran menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Suami dan istri diajak untuk saling menghormati, bersabar, dan tidak mendahulukan ego. Mengelola konflik rumah tangga. Konflik dianggap wajar, namun Al-Quran memberi tuntunan agar konflik diselesaikan dengan hikmah, kesabaran, dan menjauhkan kekerasan. Bahkan, bila perceraian menjadi jalan terakhir, tetap harus dilakukan dengan cara yang baik, ihsan. Membangun rumah tangga Islami. Keluarga seharusnya menjadi madrasah pertama bagi anak-anak. Dengan bekal pendidikan agama dan akhlak mulia, rumah tangga bisa menjadi fondasi peradaban yang kokoh. Dengan bahasa yang mudah dipahami, Bambang Ki Anis menguraikan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan langsung dengan kehidupan rumah tangga, kemudian menjelaskannya dalam konteks praktis sehari-hari. Hal ini membuat buku ini relevan tidak hanya untuk pasangan yang baru menikah, tetapi juga bagi yang ingin memperkuat kembali fondasi rumah tangga mereka. Secara keseluruhan, nasihat Al-Quran untuk suami istri adalah panduan spiritual sekaligus praktis bagi pasangan Muslim untuk menjadikan rumah tangga sebagai ladang ibadah dan jalan menuju ridha Allah. Pernikahan di dalam Al-Quran merupakan mitsakan galizan, perjanjian yang berat, yang disejajarkan dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel. Mitsakan galizan sebagai perjanjian yang mulia 3x disebutkan dalam Al-Quran, yaitu perjanjian Allah dengan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Oleh karena itu kalimat saat akad dianggap juga sebagai mitsakan galizan oleh Allah karena setelah menikah atas nama Allah maka pasangan suami istri akan menghadapi tantangan dan cobaan yang berat. Untuk itu pasangan suami istri harus dapat melakukan sebagai berikut: sepakat saling mencintai, sepakat meninggalkan maksiat, saling menghormati dan menghargai, saling menerima kelebihan dan kekurangan, saling menguatkan keimanan, saling memberi nasihat, saling setia,
Hal tersebut dikarenakan saking sakral dan agungnya pernikahan tersebut. Kita harus menjadikan rumah tangga sebagai baiti janati, yaitu rumahku adalah surgaku. Sakinah diambil dari kata sakana yang mempunyai arti diam atau tenang. Ketenangan dalam pernikahan adalah ketenteraman yang dinamis dan aktif. Mawadah memiliki arti saat berumah tangga kita harus mempunyai kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dengan mawadah maka akan timbul rahmah, yaitu kondisi psikologis untuk memberdayakannya sehingga pasangan terlepas dari keburukan yang tidak disadari dan yang tidak mampu diselesaikan sendiri. Dalam buku ini juga ditampilkan top skor penyebab perceraian, yaitu 855 kasus, perselisihan terus-menerus. 438 kasus, suami tidak memberi nafkah. 420 kasus, masalah ekonomi. 78 kasus, gangguan pihak ketiga.